Tes, tes.
Terus saya banggakan, tapi yang saya banggakan, tapi yang sering ketemu saya adalah Mas Billy Mambrasar, karena dia adalah staf khusus saya. Selamat siang, selamat sore waktu Indonesia Timur untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat
apa ya, selamat selamat kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara kuliah hari ini dan juga kepada Pak Billy, mahasiswa yang hari ini bisa mengikuti kelas praktis Pak Billy, pengajar. Ya, Pak Billy bisa mohon terdengar izin suara saya? nanti acara akan dibuka dulu. Di sini ada dengan Pak Dekan juga. Oh, Ya, oh, sebentar Kak oke, Billy. oke, baik. Ya, oke Saya Kak kira Billy. tadi sudah dibuka karena Siap, Kak. laptop saya sempat mati. Ini suara belum masuk. Kita kasih mati deh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera tidak ya, yang berhubungan bahwa dapat kualitas kemudian mengikuti pada temuannya yang bahwa dia dengan tindakan politik tentang sosiologi kampus bagaimana bukti NSI dan yang sangat kami hormati dan banggakan di pembahasan ST, BSC, MSC, MBA. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa ada bersama dengan kesediaan Pak Billy. Mungkin saya menyapanya Kak Billy saja, adik-adik hari ini. Ya, hari ini sudah siap untuk sama-sama mendengar kuliah dari Kak Billy. Salam kenal Kak Billy, kami sampaikan dari Ambon. Salam jumpa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa Kak Billy Membrasar kepada adik-adik. Tadi video sudah kita lihat bersama bagaimana aktivitas dan kinerja Kak Billy selama ini. Tetapi secara singkat saya bisa memperkenalkan bahwa Kak Billy telah menamatkan studi pada beberapa jenjang sehingga begitu banyak gelar yang disandang oleh nama Kak Billy, ada ST, BSC, MSc, dan MBA. Jadi luar biasa jenjang-jenjang pendidikan yang sudah dilalui oleh Kak Billy, dan saat ini yang sangat kita kenal Kak Billy itu adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia. Saya kira ada banyak karir yang sudah dilalui oleh Kak Billy selama ini yang sudah bisa kita saksikan tadi lewat video. Dan organisasi yang digeluti oleh Kak Billy juga cukup banyak. Ada sebagai anggota sayembara IKN yang diadakan oleh Kementerian PUPR untuk memilih desain terbaik Ibu Kota Baru Indonesia, anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, anggota SDGs dan penasihat kementerian, dan beberapa lagi pengalaman organisasi yang luar biasa. Kak Billy, salam kenal ya. Ada salam dari Usi Ida dan Usi Ale. Saya Iya, adalah kakak dari Usi Ida. astaga. Ya, ada titipan salam Kak Billy. Iya, Ya, kami ya. tetangga Adik-adik. rumah, tetangga bagus Ya, sebelah. tetanggaan ya. Ya, oke Kak Billy, ini adik-adik sudah siap untuk kita berkuliah pada siang hari ini. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Dekan membuka perkuliahan kita ya, Kak Billy. Terima kasih, Pak Dekan, disilakan. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Mona.
yang dalam hal ini bertindak sebagai moderator dalam kegiatan kita di sore hari ini. Yang kami hormati Pak Billy, yang dalam hal ini adalah staf khusus kepresidenan, dan yang kami hormati pula Pak Dr. Paulus, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak Ketua Jurusan, Pak Vicky Manuputi, dan ada di dalam layar kita juga Ibu Ketua Program Studi Sosiologi, Dr. Prakti Luani yang kami hormati, serta seluruh mahasiswa program studi sosiologi, jurusan sosiologi semester 7 yang memprogramkan mata kuliah sosiologi industri dalam kartu rencana studi yang mereka lakukan di semester ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa praktisi mengajar ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana harapan dari pihak kementerian agar terjadi kolaborasi antara ahli yang memang mereka betul-betul memiliki keahlian di bidang tertentu dan kemudian dilibatkan dalam kegiatan praktisi mengajar terhadap mata kuliah yang memang dinilai setara dengan keahlian yang dimiliki oleh ahli yang dilibatkan dalam kegiatan praktisi mengajar itu sendiri. Kebetulan mata kuliah ini adalah mata kuliah sosiologi industri, maka pilihan yang tepat telah dilakukan oleh teman-teman pengasuh mata kuliah ini dengan melibatkan Pak Billy, salah satu staf ahli kepresidenan, untuk bersedia menyampaikan pikiran, menyampaikan pengalaman pengetahuan sehingga terjadi sharing pengetahuan di antara kami dosen dan juga mahasiswa yang membutuhkan informasi berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh Pak Billy sendiri. Lewat kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan fakultas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Billy. Ini adalah merupakan sebuah kehormatan bagi kita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemarin saya sempat lihat di YouTube itu kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dengan melibatkan staf ahli kepresidenan juga, dan pada saat itu saya makan hati. Tetapi sekarang sudah terjawab, alhamdulillah, dengan dilibatkannya Pak Billy dalam kegiatan ini. Ternyata ada salah satu staf kepresidenan juga yang bersedia untuk mengisi. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan untuk tim pengasuh mata kuliah. Terima kasih Pak Billy. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore Pak Dekan. Jadi mata kuliah ini diasuh oleh beberapa dosen. Pak Billy, saya perkenalkan tim teaching kami adalah Pak Dr. Andes Vicky Manuputi, kemudian Pak Dr. Paulus WT PSI, dan Pak Rizky Ramdan SPD MSOS. Dan selanjutnya, untuk tidak membuang waktu, saya menyerahkan untuk Pak Billy menyampaikan perkuliahan siang hari ini. Dengan hormat disilakan. Ya, yang saya hormati Bapak Dekan, kemudian Kaprodi, lalu kemudian dosen yang telah hadir, para dosen yang telah hadir hari ini, panitia penyelenggara, dan juga mahasiswa yang kemudian sudah hadir tepat pada waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi sesuai dengan bimbingan arahan guidelines dari perkuliahan hari ini.
yakni dasar-dasar kewirausahaan. Dan ini akan saya sampaikan sebagai seorang praktisi, khususnya seorang yang memang melakukan usaha juga, beberapa usaha, untuk berbagi sedikit pengalaman yang saya miliki. Tadi telah diperkenalkan dalam berbagai macam video, tetapi sebenarnya saya sendiri adalah seseorang yang menjadi pengusaha bukan karena keinginan, tetapi bukan karena keinginan secara sadar dari kecil, tetapi melalui proses perjalanan hidup yang panjang sampai kepada satu titik di mana saya memutuskan untuk akhirnya saya menjadi seorang wirausahawan. Sebelumnya saya berkuliah sebagai seorang insinyur, seperti dilihat dari perjalanan pendidikan saya yang cukup beragam, karena bagi saya sekolah itu adalah hobi, ya, jadi hobi sebuah kesenangan. Jadi kalau orang lain sekolah mungkin mencari ijazah atau sekolah untuk mencari gelar dan ijazah, kalau saya sendiri sekolah itu adalah sebuah hobi. Jadi saya senang banyak sekolah dan saya senang mendapat ilmu yang beragam dari berbagai bidang ilmu. Saya S1-nya teknik dan kemudian saya menjadi seorang insinyur. Kemudian saya mengambil S1 lagi yang kedua dalam bidang FISIP, ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengambil di London School of Economics, LSE, dan saya mengambil jurusan ilmu hubungan internasional. Itu sarjana saya yang kedua. Setelah itu saya bekerja sebagai insinyur dan perjalanan panjang saya membawa saya bahwa saya ingin berkreatif atau berkreasi. Saya ingin menciptakan sesuatu, sebuah solusi yang dapat saya implementasikan di masyarakat dan memberikan saya kepuasan. Jadi kalau dibilang bekerja, sebenarnya bekerja sebagai insinyur dan di perusahaan migas saat itu telah memberikan gaji yang cukup tinggi, sangat tinggi sekali. Bahkan saya diberikan fasilitas tinggal di tempat yang sangat mewah, dengan supir pribadi, dengan mobil, dan gaji yang cukup tinggi. Tetapi ada sesuatu yang saya rasa kurang kalau saya tidak berkreasi sendiri, atau saya tidak membuat usaha sendiri dan berkreasi sendiri. Itu yang membuat akhirnya perjalanan saya membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, perjalanan saya itu dimulai ketika saya melihat kembali ke masa kecil saya, bahwa banyak sekali anak-anak di Indonesia Timur yang kalau saya melihat, teman-teman melihat perjalanan panjang saya menempuh pendidikan itu seolah-olah gampang, tetapi sebenarnya itu penuh dengan air mata. Jadi kalau teman-teman sekarang, adik-adik, anak-anak sekarang mengambil S1 di Unpati, mungkin sebagian dapat beasiswa, sebagian orang tua mengirimkan. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah dikirimkan orang tua uang, sehingga saya harus mencari uang sendiri. Nah, kesusahan hidup yang saya alami di mana saya harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ternyata membuat saya harus melakukan hal-hal yang ternyata itu adalah wirausaha. Jadi dari kecil saya sendiri sudah berjualan kue, membantu ibu saya di pasar. Pas saya kuliah sarjana, karena tidak dikirim orang tua uang sama sekali, saya juga harus mencari uang dengan berbagai macam kreasi. Dan itu ternyata adalah sebuah konsep kewirausahaan. Nah, ketika saya kemudian menjadi seorang insinyur dan bekerja di perusahaan migas dengan gaji yang besar, saya kembali mengingat masa kecil saya yang sulit. Dan saya mengingat banyak sekali anak-anak yang juga belum memiliki akses ke pendidikan. Dan saya merasa tertantang untuk membantu. Sehingga di di puncak karir saya, mungkin kalau teman-teman kembali lihat foto yang di bawah ini, yang baju orange coverall dengan helm, saat itu saya menjadi seorang insinyur di puncak karir saya berkeputusan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan saya memutuskan untuk menjadi bagian daripada mencari solusi untuk anak-anak yang memang masih membutuhkan. Izin bertanya, apakah slide saya bergerak? Bergerak ya? Bisa Pak, bisa. Oh iya, oke. Terima kasih. Nah, lalu kemudian saya juga terinspirasi dengan beberapa kisah sukses teman-teman saya sendiri. Di sini ini adalah beberapa foto. Yang sebelah kiri adalah Ahmad Zaki, pendiri dan pendiri Bukalapak. Bukalapak. Kemudian yang di tengah adalah Andi Taufan,
Dia adalah pendiri perusahaan microfinance yang namanya Amarta Finance. Lalu yang paling ujung namanya adalah Arif Widiasa, pendiri Agate Studio. Ketiga orang ini adalah wirausahawan muda yang sangat sukses berwirausaha dan menjadi orang yang sangat kaya dan membuat dampak di usia yang sangat muda. Dan mereka adalah teman-teman kuliah saya, walaupun jurusan berbeda, tapi kami sama-sama di kampus pada waktu yang bersamaan. Jadi Ahmad Zaki dengan mendirikan Bukalapak, dia menolong ratusan dan bahkan sekarang jutaan UMKM dia bantu melalui Bukalapak untuk memberikan akses penjualan secara online. Kemudian dia dari jurusan teknik industri. Kemudian yang di tengah Andi Taufan dari jurusan ekonomi bisnis. Saat ini dia mendirikan Amarta Finance, dan perusahaan Amarta Finance telah menolong ribuan ibu-ibu untuk memperoleh akses ke modal usaha dengan bunga yang sangat rendah. Dan yang paling kanan, Arif Widiasa mendirikan Agate Studio, di mana dia menjadi desainer secara digital. Jadi dia bisa mendesain games, bisa mendesain software, dan dia membantu banyak sekali orang-orang untuk melakukan desain yang sama. Dan mereka bertiga adalah ketika kami bertemu atau berkenalan di kampus, mereka bertiga itu sama-sama sudah memiliki keinginan bahwa mereka membuat usaha itu bukan untuk apa-apa, dan mereka sudah berniat ketika lulus kuliah mereka bukannya mencari pekerjaan, tetapi mereka kemudian membuat usaha dengan niatnya adalah menolong orang lain. Jadi memang niatnya sudah baik, yaitu menolong orang lain. Jadi dari mereka bertiga saya pelajarin bahwa pengusaha yang tepat itu mereka yang memang berniat untuk berwirausaha, atau kewirausahaan itu digunakan untuk menolong orang lain. Jadi niatnya adalah untuk menolong orang lain. Maka mereka akan kemudian secara konsisten terus menjalankan usaha mereka. Nah, kita tahu bahwa Bukalapak ini salah satu dari online shop yang membuat Ahmad Zaki menjadi salah satu anak muda terkaya di Indonesia. Seperti itu. Tapi dia ingin adalah menolong orang lain. Nah, tentang kewirausahaan sendiri, kalau kita kemudian mengacu kepada cerita hidup saya dan perjalanan saya untuk menjadi seorang wirausahawan, saat ini saya memiliki beberapa usaha yang juga sedang berjalan, dan saya kerjakan sambil bekerja sebagai staf khusus. Ketika saya ditunjuk menjadi staf khusus presiden, tentunya saya mengundurkan diri dari usaha-usaha saya tersebut agar fokus kepada jabatan yang harus saya emban. Tetapi usaha-usaha saya tersebut terus berjalan. Nah, lalu juga mengacu kepada teman-teman kuliah saya yang tadi saya sempat bercerita, kita pelajari bahwa apa sih kewirausahaan. Menurut Robert Consan, kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraannya siapa? Pertama adalah kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi dengan berwirausaha kita akan menghasilkan uang, kita akan memperoleh uang, dan uang itu kemudian akan kita pergunakan untuk mensejahterakan diri kita atau keluarga kita, dan juga mensejahterakan tentunya orang lain. Gimana caranya kita mensejahterakan orang lain? Dengan usaha kita bisa memberikan pekerjaan. Ya, memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, itu artinya kita memberikan kesejahteraan kepada orang lain dan keluarganya. Kemudian yang kedua, menurut Peggy Alambing dan Charles Erquel, kewirausahaan itu sebuah usaha kreatif untuk membangun suatu nilai. Jadi dari sesuatu yang belum ada menjadi sudah ada. Nah, mungkin teman-teman berpikir, saya ini alumni FISIP, ya, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu mungkin hubungan internasional, apa gunanya ilmu kewirausahaan untuk kita? Kewirausahaan ini relevan untuk semua jenis ilmu, semua jenis disiplin, apapun jurusan yang teman-teman pelajari. Ketika teman-teman belajar tentang kewirausahaan, maka teman-teman akan membuat sebuah nilai tambah, sesuatu yang belum ada, bisa menjadi ada untuk dinikmati oleh banyak orang. Saya kasih contoh sahabat saya, Mas Bima Arya. Mas Bima Arya itu saat ini adalah wali kota Bogor, ya. Wali kota Bogor. Beliau adalah jurusan S1, S2, S3 itu beliau ilmu politik, pure. Tetapi banyak yang tidak tahu beliau sebenarnya adalah seorang wirausahawan. Ketika beberapa tahun yang lalu beliau mendirikan Carta Politika, sebuah konsultan dalam bidang politik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan nasihat-nasihat politik, dan Carta Politika itu menangani banyak sekali klien. Dan saya sempat diundang oleh Mas Bima ke kantor beliau Carta Politika di daerah Jalan Mula Warman di Jakarta. Itu tahun 2009 saat itu.
saat itu saya ke sana. Beliau belum wali kota. Beliau juga belum menjadi seorang politisi praktis, masih menjadi seorang wirausahawan. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang lulusan ilmu politik pun bisa menjadi seorang wirausahawan. Karena wirausahawan adalah bagaimana dengan keilmuan yang kita punyai, kita menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian definisi yang ketiga, menurut Thomas Zimmerer, kewirausahaan adalah hasil dari proses disiplin. Jadi untuk membuat ide usaha kita jalan itu harus disiplin dan konsisten dan kreatif. Ya, kreatif, disiplin, konsisten itu semua harus kita jalani untuk menciptakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau peluang di pasar. Nah, ini adalah tiga definisi kewirausahaan yang bisa teman-teman catat dan teman-teman lihat dan lakukan sebagai referensi. Nah, apa saja jenis-jenis kewirausahaan? Tadi saya sampaikan bahwa kewirausahaan itu bisa oleh disiplin ilmu apapun, bisa menjadi wirausaha atau bisa belajar kewirausahaan dan mengaplikasikannya. Kewirausahaan itu ada skala kecil, skala besar, itu tergantung dari berapa modal yang kita miliki. Jadi kalau modal dan omset itu apa? Omset itu adalah misalnya kalau kita berjualan pisang goreng, maka bahan baku untuk membuat pisang goreng itu seperti pisang, tepung, kemudian minyak goreng, lalu gerobak. Kita tambahkan semua itu adalah biaya modal. Lalu biaya operasi itu adalah menggaji berapa banyak yang membuat pisang goreng tersebut. Nah, kita jumlahkan semuanya itu adalah nilai omset kita. Biaya modal ditambah dengan biaya operasi, ditambah dengan barang modal yang kita miliki, berapa jumlahnya itu adalah omset. Nah, ketika omset kita dalam jumlah kecil, kita disebut dengan kewirausahaan skala kecil. Dan kalau kita dalam omset yang besar sampai kita sudah punya pabrik dan fasilitas produksi, itu kewirausahaan skala besar. Kemudian ada yang happening sekali di kita generasi Y dan Z, ya, generasi milenial dan generasi milenial Z adalah startup. Startup ini rata-rata adalah berbasis teknologi dan berbasis digital. Startup ini juga memunculkan sebuah ide teknologi untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi kemudian ide inovasi kita itu menjadi sesuatu yang dibeli atau dipergunakan orang lain dan orang lain bayar. Nah, startup itu kita tahu ya, banyak sekali jenis-jenis startup. Kita tahu seperti tadi Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu awalnya berdiri dari startup. Kemudian kewirausahaan pembeli ini adalah seperti retail, ya, toko Indomaret, Alfamaret, atau kita buka warung, itu adalah kewirausahaan pembeli. Lalu kewirausahaan peniru itu adalah kita melihat ide inovasi orang, tapi kita tidak melakukan, kita adopt, imitate, adopt, and then innovate. Artinya apa? Kita melihat sesuatu, kita contoh dia bagaimana dia membuat barang tersebut, kita bikin yang sejenis, yang sedikit berbeda, dan kemudian kita jualkan. Nah, ini kewirausahaan peniru. Kemudian kewirausahaan peneliti. Ini teman-teman yang mau jadi peneliti juga bisa menjadi wirausahaan, dan saya yakin para dosen juga adalah kewirausahaan peneliti. Jadi ketika para dosen menawarkan keilmuan mereka, misalnya mengajukan hibah untuk meneliti tentang perilaku elektoral, perilaku pemilu, dan kemudian memperoleh hibah dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dari hibah itu kemudian bisa dimarginkan, ada sedikit yang bisa diakuisisi menjadi profit, walaupun secara legal tidak boleh kita mengajukan hibah untuk kita profitkan, tetapi banyak yang kemudian bisa melakukan optimisasi dan efisiensi, dan sisanya itu menjadi profit untuk dia pakai. Itu kewirausahaan peneliti. Atau kita menawarkan kemampuan kita untuk meneliti, membuat inovasi, menjadi konsultan, itu kita disebut dengan kewirausahaan peneliti. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah kewirausahaan sosial, yang nanti kita bahas lebih dalam sedikit hari ini. Kewirausahaan sosial adalah mereka-mereka yang menciptakan dampak sosial sambil berbisnis, sambil menyelesaikan masalah sosial. Misalnya ada masalah lingkungan, ya. Lingkungan itu misalnya masalah polusi, asap membuat kita batuk. Ketika kita menyerap asap itu dalam dada kita karena polusi, karena emisi daripada pabrik, dan membuat kita kotor paru-paru kita. Akan ada muncul teman-teman yang menjadi wirausaha sosial, di mana mereka mungkin menciptakan sebuah solusi teknologi sederhana untuk menyerap asap tersebut. Artinya permasalahan sosial kita selesaikan, permasalahan lingkungan kita selesaikan dengan teknologi dan inovasi yang kita buat. Maka ini disebut dengan kewirausahaan sosial. Nah, kemudian
Tadi saya sudah singgung ecopreneurship itu dan sociopreneurship itu tadi menyelesaikan dampak sosial dan juga menyelesaikan dampak lingkungan. Nah, ada lagi technopreneurship, itu tadi sudah saya jelaskan. Tadi contoh saya untuk masalah asap polusi yang terserap oleh dada kita, paru-paru kita, kemudian kita batuk-batuk, lalu ada orang yang membuat sebuah teknologi untuk menyerap asap tersebut sehingga dia menyelesaikan masalah lingkungan, dia menyelesaikan masalah sosial, dan dia juga menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dia disebut dengan technopreneurship, sociopreneurship, dan ecopreneurship. Nah, lalu lagi ada intrapreneurship. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang saat ini PNS berkata, kalau ketong ini bukan entrepreneurship, kalau kita ini bukan pengusaha, bukan entrepreneur. Nah, itu juga tidak tepat, karena semua orang bisa menjadi entrepreneur. Dan ketika bapak ibu dosen menjadi entrepreneur, yakni menciptakan solusi, inovasi ketika sambil mengajar di Unpati, lalu membuat sebuah inovasi, membuat sebuah teknologi, atau meneliti dan menghasilkan ide yang besar, maka Bapak Ibu dosen sekalian juga sudah bisa disebut entrepreneur dalam kategori intrapreneurship. Intrapreneurship adalah mereka-mereka yang membuat inovasi-inovasi, kreativitas, dan membuat produk-produk atau pemikiran-pemikiran baru yang mereka luncurkan saat mereka masih menjadi bagian daripada institusi tertentu. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu dosen adalah PNS dan pengajar di Unpati. Lalu membuat ide-ide brilian, maka Bapak dan Ibu tetap disebut entrepreneur dalam kategori intrapreneurship. Oke, nah ini bisa teman-teman catat dan teman-teman bisa memilih teman-teman ini sebenarnya kategorinya mana? Kewirausahaan skala kecil kah? Mau jadi apa? Kewirausahaan skala kecil, kewirausahaan skala besar, mau bikin startup, kemudian mau masuk ke kategori ecopreneurship, sociopreneurship, atau apa nih? Mau jadi PNS atau mau bekerja di perusahaan tapi menimbulkan inovasi, menciptakan inovasi, itu pun disebut dengan intrapreneurship. Oke, kita ke berikutnya. Nah, saya sebagai seorang yang bekerja dekat dengan Presiden Jokowi, kalau dilihat di foto yang bawah itu saya mendampingi Presiden Jokowi saat beliau menggantungkan jaket putih beliau lepas, lalu beliau gantungkan ke salah seorang pemuda di Sorong, di Papua Barat. Yang ingin beliau sampaikan dari pesan foto itu saat saya berdiskusi dengan Pak Presiden kala itu adalah bahwa beliau ingin memberikan pesan kepada seluruh negara, seluruh Indonesia, bahwa ketika pemuda itu membuat inovasi, membuat kreativitas, maka dia menjadi harapan besar bangsa kita. Presiden ingin agar anak-anak muda Indonesia itu memiliki kemandirian, memiliki inovasi, bukan hanya sekedar pencari kerja. Jadi teman-teman yang mungkin lulusan FISIP hari ini untuk berpikir, yang penting saya dapat ijazah dari FISIP, Unpati, saya cari kerja. Bagi seorang presiden itu tidak cukup, karena negara kita membutuhkan pemuda-pemudi yang mandiri, bisa menghidupi dirinya maupun menghidupi orang lain dengan ide-ide brilian, menciptakan inovasi, membuat sebuah produk-produk kreatif. Dan untuk itu, pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 66 tentang koordinasi lintas kementerian lembaga untuk sektor kepemudaan, di mana Presiden memerintahkan secara khusus kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk membantu pemuda-pemudi Indonesia, termasuk teman-teman yang di Unpati hari ini, agar kalau mau berwirausaha, harus dibantu oleh kementerian dan lembaga. Nah, atas perintah Presiden itulah sekarang kita melihat kementerian-kementerian seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbuddikti, dan Kemenko UMKM mengalokasikan anggaran-anggaran khusus tertentu untuk membantu pemuda-pemudi Indonesia agar berwirausaha. Karena riset membuktikan bahwa negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat itu maju karena kekuatan dari kemampuan pemuda-pemudi untuk berwirausaha. Jadi komposisi persentase daripada jumlah penduduknya yang berwirausaha itu menentukan kemajuan dari negara tersebut. Indonesia itu masih kurang dari 3%. Ya, sangat kecil sekali. Sementara beberapa negara seperti Singapura itu komposisinya presentasinya lebih besar dan akibatnya negaranya bisa didorong menjadi negara inovator dan maju. Nah, ini angkanya. Di Indonesia jumlah wirausaha itu baru sekitar 3,47% dari total penduduk. Nah, itu yang membuat kenapa negara kita sulit untuk maju dan cukup tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia yang
tingkat kewirausahaannya itu 4,74%. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, seluruh populasi Indonesia digabung, 270 juta itu, hanya 3,47% yang berprofesi sebagai entrepreneur, sebagai wirausahawan. Kalau kita lihat Singapura, tinggi sekali, 8,76%. Lebih tinggi, artinya banyak sekali penduduk Singapura yang memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Ini yang membuat negaranya kemudian kenapa bisa menjadi negara maju. Nah, kalau kita tidak melakukan perbaikan seperti kecemasan dari Presiden Jokowi tadi, maka saat nanti 2030 di saat 80% jumlah penduduk Indonesia adalah pemuda seperti saya dan teman-teman, dan kita semua menjadi pencari kerja, pegang ijazah Unpati, lalu cari-cari kerja, lalu menganggur, tidak dapat pekerjaan, semuanya menjadi demographic liabilities atau beban demografik, bukan menjadi bonus demografik. Dan ini akan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Sama seperti yang dialami oleh India saat ini. Dia tidak bisa menjadi negara maju karena pemuda-pemudinya banyak yang menjadi beban demografik. Dan untuk itu dalam diskusi saya dengan Presiden, saya mendorong agar pemuda-pemudi ini bisa difasilitasi untuk mengembangkan kewirausahawannya, nah, kreativitasnya. Dan kita lihat kemudian termanifestasikan dalam bentuk konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini adalah konsep di mana pendidikan tinggi memastikan anak-anak mudanya itu bisa berkreasi, bisa berwirausaha, dan kalau mereka berkreasi, berwirausaha, mereka menjadi mitra pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi tadi teman-teman bertanya, kok bisa wirausahawan menyelesaikan masalah? Ya tentu bisa, karena kayak tadi saya contohkan, kalau ada masalah, ketika masalah terjadi di mana dokter jumlahnya terbatas, masyarakat banyak yang tidak bisa mengakses dokter. Muncullah wirausahawan muda yang memunculkan inovasi dengan HP, ya, dengan HP mereka mengkoneksikan masyarakat dengan dokter. Itu adalah sebuah solusi ya atas permasalahan. Dan mereka menjual inovasi mereka tersebut dan mereka menjadi wirausahawan. Jadi entrepreneur itu adalah mitra pembangunan pemerintah dengan cara-cara kewirausahawan. Nah, ini yang menjadi masalah di latar belakang anak muda Indonesia saat ini yang menghambat kenapa kita cuma 3,47% saja tadi. Pertama, minimnya kesadaran dan rasa ingin tahu, minimnya rasa percaya diri, dan daya saing dan daya tahan kita cukup rendah dengan etos kerja yang cukup rendah. Mungkin kita masih berpikir, ya saya lebih senang untuk kalau lulus kuliah, saya cari kerja saja. Yang dekat-dekat kalau ada tes PNS, saya tes PNS. Kalau tidak, saya tinggal-tinggal di rumah saja. Jadi rasa daya saing, daya tahan, daya juang itu masih rendah. Sementara negara-negara maju yang lain tuh mereka seperti di Amerika atau Jepang, itu mereka kalau dari pengalaman saya berkuliah di beberapa negara, saya melihat pemuda-pemudinya itu mau maju, mau bersaing, mau bikin sesuatu yang hebat. Seperti itu. Lalu keduanya adalah coaching dan mentoring. Nah, saya pikir pengajaran praktisi mengajar hari ini muncul karena minimnya coaching dan mentoring yang tersedia secara luas untuk anak-anak muda Indonesia. Nah, ini yang membuat kemudian praktisi mengajar ini hadir, di mana saya hari ini hadir, saya menjadi coach dan menjadi mentor buat adik-adik sekalian untuk memutuskan keputusan hidup. Dan misalnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur, wirausahawan, dan kita bisa menjadi mentor dan mentee yang baik. Kemudian yang terakhir adalah luasnya wilayah demografi. Jadi, luas wilayah demografi misalnya kayak Ambon, Papua yang titiknya jauh sekali dari pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, membuat sulit sekali teman-teman mungkin menjadi wirausahawan di Ambon, mau menjual barangnya, mau kirim ke Jawa, itu ongkos pengirimannya sudah mahal. Mau kasih harga 50.000, sementara ongkos pengiriman sudah habis 50.000. Akhirnya teman-teman kasih harga satu barang mungkin harganya 60.000 supaya bisa ada untung 10.000. Barangnya sampai di Jakarta, pengusaha-pengusaha muda di Jakarta bisa menjual dengan biaya produksi yang rendah dan mereka kasih harga barang yang sama mungkin 30.000. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat lebih memilih membeli produk-produk yang dibuat di Jawa, misalnya, dibandingkan dengan yang dibuat di Ambon, karena kondisi geografis yang jauh dan sulit. Ini juga menjadi tantangan yang cukup besar. Dan yang berikutnya lagi adalah pengangguran. Rata-rata pengangguran Indonesia itu masih 5,28%. Artinya masih ada 7 juta orang, pemuda-pemudi Indonesia yang menganggur. Dan saya yakin
adik-adikku, teman-temanku yang ada dalam ruangan hari ini yang melihat kuliah saya. Kalian semua mungkin pasti punya HP. Tidak mungkin tidak ada yang punya HP. Riset terakhir menunjukkan bahwa masih ada 4 juta anak Indonesia yang punya HP, ya, tetapi mereka menganggur, tidak punya pekerjaan. Jadi sangat miris. Mereka punya gelar sarjana, punya HP, punya akses ke internet, tapi tidak punya pekerjaan. Dan tingkat pengangguran masih 5,28%. Padahal, kalau kita melihat sektor UMKM di Indonesia adalah, apa itu UMKM? UMKM itu adalah kalau teman-teman keluar dari kampus Unpad, teman-teman lihat yang jual makanan di pinggir jalan, yang buka warung, yang buka toko, yang jualan baju, itu adalah UMKM. Nah, banyak anak muda Indonesia, 4 jutaan setiap tahun menganggur dengan pakai HP, punya akses ke internet, tapi nganggur. Sementara, usaha UMKM, tadi saya sebutkan, merupakan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Ingat, kontributor terhadap perekonomian Indonesia terbesar itu adalah dari sektor UMKM. Jadi jangan meremehkan sektor UMKM. Ya, ini data-data terhadap sumbangan perekonomian Indonesia. 89,2% dari total tenaga kerja di seluruh Indonesia itu bukan PNS, bukan pegawai tambang, bukan pegawai Pertamina, bukan dosen, bukan guru, bukan. 89,2% total tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Mereka adalah pelaku UMKM. Dan UMKM menyediakan 99%. Jadi total lapangan pekerjaan ini 99% itu dari UMKM. Lalu penghasilan negara Indonesia PDB itu disumbangkan 60,34% dari UMKM, tertinggi. Dan menyumbang 14,17% dari total ekspor. Oke, jadi UMKM, jadi miris ya. Ini maksud saya membawakan slide gini adalah gini. Banyak yang lulus, pegang ijazah S1, nganggur, tidak bisa dapat pekerjaan karena tunggu tes PNS belum ada, atau sudah ikut tes PNS tapi belum lulus, mau tes perusahaan belum ada, tapi punya HP dan punya akses ke internet, tapi menganggur. Padahal sektor UMKM menyediakan sebegini besarnya potensi untuk mereka. Sehingga solusinya adalah, teman-teman, ini gambar dari ibu saya yang adalah berjualan kue, yang sekarang dia sudah menjual secara digital kuenya. Dia pakai HP, dia bisa connect pembelinya, dan dia bisa teleponan, dan dia bisa mengirimkan barangnya. Lalu ini foto-foto saya berkeliling Indonesia mendampingi Presiden, bertemu dengan banyak sekali pelaku-pelaku UMKM. Dari situ saya pelajari bahwa orang-orang tua kita, mereka bisa mencari uang, mereka bisa bekerja tanpa perlu berpikir mereka mau daftar PNS atau daftar perusahaan, tapi mereka tidak punya kemampuan digital. Tapi dengan berjualan manual, mereka bisa mendapatkan uang. Nah, apalagi saya dan teman-teman yang lulus dengan sarjana, kemudian punya akses digital, kita bisa tentunya membuat uang. Jangan sampai kita nganggur. Kita bisa dengan akses digital tersebut, dengan kesempatan tersebut, kita membuat usaha. Dan terbukti Presiden melihat harapannya itu besar sekali dan memerintahkan langsung kepada Mas Erick Thohir. Jadi itu foto yang sebelah kanan atas itu adalah Mas Erick Thohir, baju putih, lalu Menteri Perhubungan, kemudian saya berbaju merah, dan rekan saya pendiri Ruang Guru yang sudah mengundurkan diri saat ini, tetapi beliau memberikan pengarahan kepada kami agar supaya anak-anak muda Indonesia itu digerakkan untuk menjadi pelaku usaha kreatif gitu. Nah, ini contoh jadi anak-anak muda Indonesia yang telah terbukti dengan kreativitas mereka memanfaatkan digital, bukannya menganggur mencari pekerjaan. Mereka memanfaatkan sektor digital untuk membuat pekerjaan. Beberapa tentunya teman-teman sangat hafal. Yang sebelah kiri bawah itu Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbuddikti. Jadi jangan lihat Mas Nadiem sebagai pejabatnya. Oh, saya mau jadi menteri seperti Mas Nadiem, seperti itu. Jangan lihat pejabatnya. Mas Nadiem itu pengusaha. Dia lulus S1, S2 dari luar negeri, dia pulang-pulang, dia menjadi tukang ojek, ya, tukang ojek digital. Dia membuat aplikasi yang menghubungkan tukang ojek dengan pelanggannya. Dia secara sadar memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Dan ini juga bisa menjadi contoh buat teman-teman semua, saya dan teman-teman. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, Mas Nadiem ini jurusan S1-nya itu FISIP. Teman-teman catat.
Mas Nadiem Makarim, S1-nya ini adalah FISIP, jurusannya, di Universitas Brown. Jadi ini membuktikan bahwa tidak ada batasan. Kita mau jurusan apa saja untuk menjadi entrepreneur itu tidak ada batasan. Begitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini sifat dari seorang wirausahawan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang tadi, apa saja sih sifat-sifat mereka? Sifat dari beberapa wirausahawan adalah sebagai berikut. Percaya diri. Kemudian mereka memiliki kualitas kepemimpinan, ya. Terus motif untuk berprestasi itu begitu tinggi. Jadi kalau ada kuliah praktisi mengajar begini, yang kalau seandainya saya offline, saya bisa isi kuliah di Unpati, saya akan langsung bisa melihat mana-mana ini yang punya jiwa kewirausahaan dari mana, dari mereka-mereka yang duduk paling depan saat ini, mau dengar kuliah, datang tepat waktu, semangat untuk berprestasi tinggi dan memiliki perspektif ke depan, kalian sudah punya karakter dan komponen untuk menjadi wirausaha. Lalu kreativitas tinggi. Kalau kreativitas anak-anak Maluku tidak perlu ditanya, sudah cukup tinggi. Jadi artinya sudah menjadi kekuatan untuk bisa menjadi wirausahawan. Lalu komitmen terhadap pekerjaan, artinya apa? Kalau dikasih tugas, kerjakan sampai selesai. Lalu bertanggung jawab, bukan dikasih tugas belum selesai, sudahlah, kemudian melarikan diri atau tidak diselesaikan. Tidak, harus bertanggung jawab dan harus komitmen terhadap pekerjaannya hingga tuntas. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Kemandirian artinya teman-teman mandiri dan mampu untuk bertahan hidup sendiri, ya, bertahan hidup sendiri. Dan saya salut buat teman-teman di Unpad yang mungkin saat ini mencari uang sendiri, bayar SPP sendiri, lalu berjualan mungkin atau cari uang. Kalian sudah selangkah menuju lebih dekat menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausahawan. Nah, ini beberapa tips kuliah dari saya saat ini agar teman-teman bisa lulus kuliah, sukses kuliahnya, tapi juga bisa menyiapkan diri menjadi seorang wirausahawan. 1, sangat rajin masuk kelas. Saya ingat saya kuliah di Australia, di Inggris, di Amerika, itu saya rajin sekali masuk kelas. Bahkan ketika saya kuliah di Inggris, saya harus bolak-balik Inggris dan Indonesia, dan tidak pernah sekalipun saya bolos. Saya masuk semua sesi kelas saya. Rajin baca buku. Kalau yang masih malas-malas baca buku, rajin. Kenapa? Karena ketika kita membaca buku, buku itu akan membawa angan-angan dan pikiran kita jauh ke depan untuk bermimpi bisa menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneurship atau intrapreneurship. Suka sekali bertanya dan aktif berdebat dengan dosen. Artinya saya mau lihat habis paparan saya nanti siapa yang nanti bertanya dengan aktif, mengajukan pertanyaan, saya bisa pastikan dia sudah punya komponen utama untuk menjadi wirausahawan karena dia percaya diri dan dia aktif. Ikut semua training, ikut semua pelatihan, acara apapun selama di kampus. Ikut pelatihan, workshop, seminar, teman-teman harus ikut. Kemudian ikut minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler. Artinya jangan sampai cuma kuliah saja, itu tidak cukup. Teman-teman harus aktif ikut kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan hal-hal yang ada di sebelah kiri tadi, yang sifat kewirausahaan itu hanya bisa didapatkan kalau kita ikut ekstrakurikuler dan kita ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Lalu kemudian rajin ikut berlomba, rajin bergaul dan belajar bahasa Inggris, serta suka tampil. Nah, ini beberapa tips yang teman-teman bisa catat dan ikuti agar teman-teman bisa sukses. Kemudian nanti setelah kuliah, sukses saat berkuliah, dan sukses setelah kuliah nanti. Nah, ini beberapa pengalaman saya ketika saya berkuliah di luar negeri, ini dengan beasiswa Australia Award Scholarship. Saya berkuliah di Australia National University. Saya mengambil jurusan bisnis, Master of Business Administration, karena keaktifan saya berkuliah di luar kampus dan juga keaktifan saya menjadi seorang entrepreneur, saya menjadi seorang social entrepreneur. Saya membuat sebuah ide usaha, itu teman-teman bisa melihat foto yang bagian bawah, membuat sebuah ide usaha mentoring. Jadi di sana ada masalah sosial, jadi saya adalah seorang social entrepreneur ya, social entrepreneur. Ada masalah di mana anak-anak aborigin itu tidak banyak yang melanjutkan pendidikan tinggi padahal beasiswa banyak. Mereka tidak punya motivasi untuk berkuliah padahal beasiswa banyak. Nah, melihat masalah ini, saya dan teman-teman saya, beberapa rekan-rekan saya, membuat sebuah ide di mana kami mendirikan sebuah mentoring, camp mentoring. Apa itu camp mentoring? Sebuah kemah untuk mementor anak-anak ini, memberikan mereka semangat agar mereka mau berkuliah. Alhasil, terjadi peningkatan signifikan anak-anak aborigin yang dapat berkuliah.
Nah, usaha saya tersebut ya, social innovation saya itu berjalan. Kemudian banyak yang sign up, banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti camp tersebut, dan akhirnya di ujung kuliah saya mendapat penghargaan. Itu adalah foto saya mengajak orang tua saya untuk menerima penghargaan sebagai Student of the Year, mahasiswa lulusan terbaik dari Australian National University. Jadi kalau di luar negeri itu mereka tidak melihat nilai saja. Nilai saja tidak cukup. Mereka melihat nilai ditambah dengan keaktifan kita di luar kampus dan inovasi-inovasi yang telah kita lakukan untuk memberikan penghargaan mahasiswa terbaik kepada seseorang. Lalu yang kedua, pengalaman saya berkuliah Master of Science di Oxford University. Sebagai informasi, Oxford University ini adalah kampus nomor 1 dunia. Kampus nomor 1 dunia, kampus terbaik, ya. Dan di sini saya mengambil mata kuliah program manajemen atau belajar tentang bisnis. Dan saya berinteraksi dengan banyak sekali inovator-inovator muda. Hampir semua lulusan Oxford tuh walaupun dengan gelar ijazah Oxford di tangan, kita mau cari pekerjaan di mana saja dengan mudah kita bisa dapat. Tetapi mereka semua tidak berpikir untuk mencari pekerjaan. Mereka berpikir bagaimana mereka bisa membuat pekerjaan, menciptakan pekerjaan, dan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ini bisa menjadi contoh buat teman-teman bahwa yang paling utama menjadi seorang kewirausahawan adalah menciptakan sebuah solusi untuk berdampak kepada orang lain. Seperti itu. Nah, dari pengalaman keaktifan saya tadi saya sampaikan dan usaha-usaha yang telah saya dirikan, hingga saat ini saya memiliki 4 usaha, teman-teman. Usaha dalam bidang konsultansi, usaha dalam bidang komoditi ekspor, usaha dalam bidang branding, dan usaha sekaligus konstruksi, dan juga beberapa investasi saya di usaha-usaha yang lain. Nah, dari keaktifan saya itu, saya memperoleh banyak sekali penghargaan, dan ini menjadi motivasi buat teman-teman bahwa ketika kita mendirikan usaha atau social innovation, bukan hanya saja kita akan memperoleh keuntungan, profit buat kita, tapi kita juga bisa mendapat penghargaan atau diakui, dan itu membuat cerita ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Dan bagi saya yang paling berkesan adalah ketika saya diundang bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih di Amerika Serikat, dan saya bertemu dengan para sosial inovator yang lain yang juga membuat perubahan di dalam masyarakat. Seperti itu. Kemudian kita ke berikutnya lagi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat usaha. Saya mohon agar teman-teman bisa mencatat. Pertama adalah tentukan visi dan misi hidupmu. Jadi, visi dan misi hidupmu artinya semua orang terlahir dengan panggilan yang mereka bisa rasakan. Oh, saya mau bergerak dalam sektor ini. Saya mau bergerak atau saya terpanggil untuk menjadi entrepreneur. Saya terpanggil untuk menjadi ecopreneur. Saya terpanggil untuk menjadi socialpreneur. Nah, setelah itu teman-teman tentukan masalah apa. Karena usaha itu dimulai dari masalah. Bukan, aduh saya mau jual apa. Bukan. Usaha itu dibangun dari masalah apa yang mau saya selesaikan. Lalu kemudian teman-teman pikirkan, oke, untuk masalah ini solusinya apa? Karena berpikir masalah aja tidak cukup, tapi kemudian berpikir, oke, solusinya apa? Misalnya, di Ambon teman-teman melihat masalahnya adalah kemacetan. Kemacetan ya. Kemacetan apalagi kalau misalnya kita harus berputar di Teluk Ambon ya, dan kita mau dari satu titik travel ke titik yang lain, lalu kemacetan ini membuat teman-teman pikir ini masalah yang harus saya selesaikan. Teman-teman cari solusinya apa untuk kemacetan tersebut? Oh, misalnya solusinya adalah saya bisa membuat aplikasi, saya ingin membuat aplikasi misalnya, lalu teman-teman tentukan jenis usaha. Saya mau membuat jenis usaha digital. Nah, teman-teman mulai belajar nih, bagaimana saya bisa membuat aplikasi untuk memberikan informasi titik-titik macet di jalan mana saja di Ambon. Mungkin memang sudah ada Google Map, tetapi mungkin ada sistem lain lagi yang teman-teman bisa create. Lalu setelah teman-teman tentukan jenis usaha yang teman-teman ingin tekuni, teman-teman harus melakukan riset. Apa itu riset? Riset adalah penelitian atau mengumpulkan informasi apakah benar solusi yang teman-teman tawarkan
yang akan menjadi jenis usaha tersebut ada pembelinya. Nah, nanti kalau kita belajar lebih detail lagi tentang kewirausahaan, riset ini, step by step yang saya sampaikan ini itu detail, ada lagi sub step-nya, atau detail step-nya, atau langkah-langkah yang lebih detail lagi. Misalnya riset ini, dalam kewirausahaan itu ada riset pasar, ada riset customer, ada riset, dan ada metodologinya bisa menggunakan apakah analisa SWOT, apakah analisa PESTEL, ya macam-macam metodologinya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya lebih detail kita akan membahasnya lagi. Nah, riset ini untuk mengecek apakah benar solusi atau usaha yang ingin kita telurkan tersebut, yang ingin kita luncurkan, ada pembelinya atau akan disukai oleh market. Kalau ternyata hasil riset kita tidak menunjukkan bahwa tidak ada yang tertarik, maka janganlah kita membuat usaha tersebut. Kita harus mengganti ide usaha kita. Dan lagi-lagi kita mulai dari awal, tentukan masalahnya apa, cari solusinya, dan lakukan riset. Dan nanti kalau riset membuktikan bahwa memang banyak yang mau memakai produk kita atau menggunakan barang dan jasa kita, maka itulah usaha yang kemudian kita luncurkan atau kita dalami. Berikutnya lagi adalah membuat anggaran usaha. Ya, anggaran ini juga memang kalau nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih mendetail membahas finance, anggaran. Anggaran ini adalah anggaran modal. Jadi anggaran dalam usaha itu ada anggaran modal, ada anggaran operasi. Dan anggaran modal itu nanti kemudian membuat kita tahu berapa banyak modal yang kita butuhkan, dan modal itu mau kita dapatkan dari mana? Apakah kita mau pinjam ke bank atau yang disebut dengan loan, atau kita mau mengajukan ke investor dan nanti akan terjadi pembagian keuntungan. Itu disebut dengan investment dan profit sharing. Ya. Nah, berikutnya lagi adalah kita harus menentukan kapan kita akan memulai usaha kita. Karena terkadang nih teman-teman ya, terkadang bukan hanya jenis usaha apa, produk yang bagus, kemudian disukai oleh pasar, lalu riset yang bagus yang membuat produk kita disukai, otomatis bisnis kita berhasil. Terkadang enggak. Terkadang memulai bisnis di waktu yang salah, itu juga bisa mengakibatkan kegagalan. Apa sih maksudnya, Kak? Maksudnya begini. Teman-teman mau membuat usaha es. Ya, usaha es. Teman-teman melihat bahwa banyak sekali masyarakat Ambon yang kepanasan dan butuh untuk minum es batu, tetapi ternyata tidak banyak yang bisa memproduksi es batu. Mereka ingin beli karena mereka tidak bisa memproduksi sendiri di kulkas misalnya, something like that. Nah, teman-teman sudah riset dan riset membuktikan bahwa memang banyak sekali yang akan membeli es batu di Kota Ambon, ya. Dan teman-teman memutuskan untuk membuat anggaran, membuat merek es batunya, lalu mau menjual. Lalu teman-teman jualannya adalah di saat musim hujan, ya. Di saat musim hujan lagi deras-derasnya Kota Ambon dipenuhi oleh hujan, teman-teman jual es batu. Nah, itu contoh di mana memulai atau menjalankan bisnis di waktu yang salah, maka alhasil orang tidak akan membeli es batu kita. Padahal riset kita lakukan itu di musim panas. Itulah pentingnya tentukan waktu kapan yang tepat untuk memulai bisnis. Bisa jadi sekarang juga teman-teman masih mahasiswa, belum bisa memulai bisnisnya karena masih bergantung kepada masih kuliah, masih bergantung kepada uang orang tua, masih harus fokus di lulus, bisa jadi. Tapi ada juga teman-teman yang merasa, enggak, saya sekarang sambil menjadi mahasiswa, sambil kuliah, saya juga mau mulai bisnis saat ini. Nah, itu pentingnya menentukan waktu memulai bisnis yang tepat. Yang berikutnya adalah keunikan dari produk dan jasa usaha Anda. Nah, apa sih yang membuat es batu kita ini unik daripada produksi-produksi es batu lain? Apakah bentuknya? Apakah kebersihan airnya? Apakah es batu kita nanti diantar oleh motor yang langsung sampai ke tempat pembelinya? Apapun keunikan dari produk atau jasa usaha kita itu yang menjadi nanti merek kita, branding kita. Itu yang nanti kita iklankan, kita promosikan di radio, di televisi, di sosial media, dan yang lain-lain. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membuat strategi promosi yang tepat untuk barang dan jasa. Strategi promosi itu nanti juga kita akan belajar detail, macam-macam. Ya, ada marketing, kemudian ada sales and marketing. Kalau marketing itu adalah termasuk branding di dalamnya. Kita mau promosi pakai apa? Pakai Instagram kah? Pakai TikTok? Atau kita mau bikin iklan di radio? Atau kita mau bikin iklan di televisi? Itu
ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat mana jenis strategi promosi dan marketing yang tepat yang kita gunakan. Di samping juga itu bergantung kepada anggaran yang kita miliki. Ya, oke. Berikutnya adalah berwirausaha itu tidak semulus itu. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita berwirausaha. Pertama adalah berkorban waktu. Karena dulu waktu saya S1, saya waktu kuliah S sarjana dulu seperti teman-teman, saya berkorban waktu saya untuk tidak bisa lagi hangout, tidak bisa lagi ngafe, tidak bisa lagi jalan-jalan, selain memang tidak punya uang juga sih. Cuman artinya apa? Waktu kita akan habis terpakai untuk berbisnis, menjalankan bisnis atau usaha tersebut, dan juga belajar. Ingat, berusaha itu juga harus terus belajar. Dan karena kita belajar dan kita mengerjakan bisnis kita, mengelola tim kita, hal itu membuat kita berkorban secara waktu. Kita mungkin lihat teman-teman yang lain senang have fun, bisa nonton, bisa main online game, kita nggak bisa. Waktu kita sudah habis untuk mengerjakan dan menjalankan bisnis kita. Yang kemudian yang kedua adalah takut dan kecemasan. Kenapa takut dan kecemasan? Karena takut dan kecemasan ini adalah apalagi kalau kita pakai modal sendiri atau kita pinjam modal dari uang orang lain dan kita harus mengembalikan uang tersebut. Maka kita takut dan cemas bahwa sewaktu-waktu usaha kita ini akan gagal. Ya. Nah, takut dan kecemasan ini wajar, bagian daripada tantangan gimana. Dan untuk itu gimana caranya adalah tips dari saya. Pertama, untuk berkorban waktu, teman-teman harus manajemen waktu. Dari sekarang belajar. Tulis di agenda buku teman-teman setiap hari bagaimana teman-teman mengatur waktu. Dan kalau untuk resiko kegagalan, takut, dan kecemasan adalah teman-teman harus berbisnis itu tidak boleh sendiri. Harus ada tim, lalu teman-teman juga harus berjejaring dengan ekosistem pebisnis yang lain. Jadi ada kumpul-kumpul pebisnis, ada ngopi-ngopi bareng, ikut. Supaya ketika gagal atau ketika teman-teman cemas, teman-teman tahu teman-teman tidak sendiri. Ada orang lain yang menguatkan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kehilangan penghasilan tetap. Tadi saya bercerita ketika saya memutuskan untuk menjadi social entrepreneur, saya harus mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja, itu saya kehilangan penghasilan tetap bulanan saya yang jumlahnya sangat besar. Sebagai seorang insinyur di perusahaan minyak dan gas internasional. Sangat besar saya kehilangan penghasilan tetap. Tetapi itulah resiko yang harus saya ambil untuk bisa menjadi wirausahawan. Bisa menjadi seseorang yang saya ingin jadi. Gitu. Kemudian dari pengalaman saya sendiri ada kejenuhan. Jenuh. Bangun pagi, kita berpikir, aduh, bagaimana dengan barang jualan saya hari ini? Bangun pagi, aduh, bagaimana dengan aplikasi saya? Sudah ada yang pakai atau belum? Aduh, sudah ada yang beli makanan kecil yang saya produksi atau belum? Ya, kayak gitu. Kecemasan ditambah lagi, aduh, saya harus mengulangi hari ini dengan sama saja. Seperti kemarin-kemarin, jenuh. Dan rasa kemalasan ingin bersantai. Ya, ini dialami oleh kita, apalagi kita dari Indonesia Timur ya. Kita dimanja oleh alam, keindahan pantai Ambon, keindahan lautnya, ikan banyak, mau tanam apapun subur tumbuh. Kita jadi, saya di Papua juga sama. Papua juga tanam apa saja subur, ada emas, hutannya melimpah, ikan ada. Jadi kita jadi kecenderungannya tuh malas dan ingin bersantai saja. Kita tidak seperti saudara-saudara kita dari tempat lain yang mereka aktif dan mereka ingin berjuang, memiliki daya saing dan daya juang yang tinggi. Nah, kemalasan dan rasa ingin bersantai ini harus kita buang jauh-jauh untuk bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Dan juga lingkungan dan orang-orang yang kurang mendukung. Terkadang kita tidak sadar kita berada dalam lingkungan yang kurang mendukung, kita berteman dengan toxic friends, orang-orang yang kok punya bisnis itu tidak akan maju, tidak akan sukses. Nah, kalau kita berada dalam lingkungan yang seperti ini, atau terkungkung dalam orang-orang yang seperti ini, maka kita harus memberanikan diri untuk lepas keluar dari lingkungan tersebut, putuskan hubungan dengan toxic friends, putuskan hubungan juga dengan toxic pacar yang toxic dan mengganggu kita punya visi misi yang ingin berwirausaha, tinggalkan dan maju dengan ide usaha kita. Seperti itu. Nah, teman-teman juga dari pengalaman saya berkeliling Indonesia bertemu dengan banyak orang, kita harus mulai dari one small step to bigger steps. Bahasa Indonesia adalah mulai dari langkah yang kecil untuk menuju kepada langkah-langkah yang lebih besar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mau jadi orang kaya eksportir pisang, mungkin teman-teman membuka kebun pisang di Ambon, di Maluku,
lalu mau ekspor pisang tersebut ke luar negeri untuk menjadi pengusaha kaya raya, jangan langsung buka kebun ratusan hektar. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Apa langkah yang kecil? Jual dulu pisang di pasar atau jual dulu pisang goreng di kampus. Coba dari langkah kecil. Baru mulai belajar, ikut kelas-kelas berbisnis, kelas-kelas kewirausahaan, kembangkan diri, terus belajar tentang jenis-jenis pisang, belajar tentang dunia ekspor impor. Baru dari langkah kecil tadi bisa ke langkah yang lebih besar untuk menjadi pengusaha yang lebih besar. Dan itu sudah terjadi. Ini pengalaman saya berkeliling dan bertemu dengan banyak orang di seluruh Indonesia. Mereka selalu mulai dari langkah-langkah yang kecil. Jangan langsung ke langkah yang besar. Dan teman-teman harus memiliki kepemimpinan. Dan kepemimpinan di sini digambar yang saya tunjukkan dalam piramida ini adalah piramida gambar yang dituliskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alexandre Harvard. Alexandre Harvard ini menjelaskan bahwa kepemimpinan seseorang itu harus kombinasi dua hal, yaitu humility atau kerendahan hati dan magnanimity, yaitu keinginan untuk menjadi hebat, menjadi sukses. Jadi terkadang kita ini harus mengimbangkan duanya. Jadi saya mau jadi pengusaha sukses, cita-cita tinggi, cita-cita besar, tapi tidak diikuti dengan humility, kerendahan hati, keinginan untuk menolong orang lain, maka kita akan menjadi pengusaha yang sombong. Dan banyak sekali filsuf-filsuf mengatakan kesombongan adalah awal dari kegagalan. Nah, jadi makanya harus keinginan untuk menjadi yang terbaik, tersukses, terkaya boleh, tapi harus didasari dengan rasa kerendahan hatian, humility. Kerendahan hatian bahwa saya berbisnis, saya melakukan hal ini semua hanyalah untuk melayani orang lain. Hanyalah untuk membuat perubahan buat orang lain. Tadi saya sampaikan rekan-rekan kuliah saya yang saat ini telah menjadi jutawan-jutawan muda, Bukalapak, ya, kemudian tadi Arifin Garuda dengan Agate Studio. Mereka tuh bukan mau mereka untuk kesombongan diri, mereka membuat usaha. Mereka awalnya membuat usaha adalah untuk menolong orang lain. Menjadi wirausahawan itu adalah untuk menolong orang lain, bukan untuk diri kita dulu. Menolong orang lain. Nah, itu menjadi basis kita. Humility itu membuat ketika kita berusaha untuk menjadi pebisnis yang terbaik, maju terus, maka kita akan dijaga dengan kerendah hatian. Karena kalau kerendah hatian sudah lewat dan kita sombong, maka bisa dipastikan akan gagal bisnis kita karena tidak ada orang yang mau beli produk kita, tidak ada orang yang mau berkolaborasi dengan kita, bermitra dengan kita, dan seterusnya. Dan saya berharap kedepannya Universitas Patimura bisa menjadi ekosistem untuk menjadi ekosistem penciptaan kewirausahaan, ya, untuk seluruh masyarakat yang ada di Maluku bisa bermitra dengan berbagai macam jejaring lembaga untuk mencapai tujuannya. Dan ini adalah profesi saya sampaikan tadi, ada beberapa jenis kewirausahaan dan ada jenis wirausahawan. Saya memilih menjadi seorang wirausahawan sosial, yaitu saya memutuskan membuat dampak dalam hidup. Ya, membuat dampak dalam hidup, dan dampak itu saya ciptakan untuk menjadi kebahagiaan saya. Jadi dasar daripada usaha saya dulu untuk menciptakan dampak sosial, sehingga saya menamakan diri social entrepreneurship. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan teman-teman harus punya mentor pada saat berwirausaha. Ini adalah salah satu mentor saya yang berpegang tangan. Mungkin ada yang tahu, ya. Apakah ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti bisa dibahas, ya. Dia adalah penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006. Namanya adalah Muhammad Yunus. Muhammad Yunus ini mendirikan Grameen Bank, sebuah bank di Bangladesh, di mana bank tersebut memberikan pinjaman dengan bunga rendah, ya, pinjaman dengan bunga rendah kepada ibu-ibu miskin untuk berusaha. Dan mereka bisa, yang selama ini ibu-ibu itu tidak bisa meminjam uang ke bank, dengan Bank Grameen yang didirikan oleh Muhammad Yunus dengan uang gaji dia sendiri sebagai seorang dosen. Waktu itu beliau adalah seorang dosen di kampus Universitas Dhaka. Dengan gajinya yang dia sisihkan, dia memberikan pinjaman, dia mengembangkan microfinance. Apa itu microfinance? Microfinance adalah pinjaman berbunga rendah dan tanpa anggunan. Apa itu anggunan? Anggunan maksudnya kalau kita mau pinjam ke bank kan kita harus anggunkan motor kita, gadaikan sertifikat rumah. Kalau pinjaman yang dari banknya Muhammad Yunus dia dirikan itu bunganya rendah, siapa saja bisa mengajukan pinjaman tanpa perlu membawa anggunan. Dan Muhammad Yunus menolong jutaan orang-orang keluar dari kemiskinan karena inisiatifnya ini. Itu
yang membuat dia kemudian memperoleh hadiah Nobel. Dan saya, puji Tuhan, dipertemukan dengan beliau pada waktu itu. Saya dipertemukan dengan beliau di Yunus Center di Dhaka, Bangladesh, dan saya bisa magang dan belajar langsung dari beliau. Dan saya memutuskan untuk menjadi seorang kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial itu adalah dia harus, jadi begini, mungkin teman-teman bilang, oh Kak Billy berarti kewirausahaan sosial itu yayasan ya? Bukan. Kewirausahaan sosial bukan yayasan. Ada perbedaan mendasar. Kalau yayasan, itu dia meminta-minta hibah, bantuan orang lain untuk membuat perubahan. Misalnya, yayasan pendidikan, mau memberikan pendidikan dan pengajaran, dia tidak punya bisnis model. Dia meminta-minta uang kepada penyumbang-penyumbang, penyumbang-penyumbang kemudian mengirimkan uang tersebut ke rekening bank yayasan, lalu yayasan memakai untuk mengoperasikan kegiatan belajar mengajarnya. Nah, ini disebut yayasan, bukan kewirausahaan sosial. Beda. Kalau yayasan, dia nggak punya penghasilan untuk uang sendiri. Dia minta-minta, istilahnya. Dia minta dukungan, dia minta hibah untuk menjalankan. Sementara kewirausahaan sosial, dia harus punya model bisnis sendiri untuk menciptakan dampak sosial sekaligus menciptakan uang untuk keberlangsungan usahanya. Teman-teman mungkin bertanya, Kak, contohnya apa sih kewirausahaan sosial? Nah, contohnya kewirausahaan sosial yang bisa kita lihat tadi adalah Amarta Finance, milik sahabat saya, Andi Taufan. Amarta Finance ini adalah sebuah platform fintech, aplikasi digital, di mana siapapun bisa meminjam uang hanya dari HP saja. Dari HP kita bisa pinjam uang tanpa kita menganggunkan apapun, dan akibatnya Amarta Finance menolong banyak sekali orang-orang di Indonesia keluar dari kemiskinan karena uang tersebut pinjaman itu untuk modal usaha mereka. Mereka berusaha, mereka dapat profit, dan mereka keluar dari kemiskinan. Itu contoh kewirausahaan sosial. Kita bikin dampak, kita membantu orang, tapi orang juga bayar aplikasi kita atau ada pembeli dari produk kita, sehingga kita bisa memutarkan uang tersebut untuk menciptakan dampak-dampak lebih besar lainnya ke depannya. Nah, untuk menjadi seorang, ini adalah 10 komposisi social entrepreneurship. Pertama adalah 1, untuk menjadi seorang social entrepreneur, kewirausahaan sosial, teman-teman harus mengutamakan dampak daripada keuntungan. Yang kedua, teman-teman harus terus membesarkan dampak teman-teman. Apa dampak maksudnya? Kalau ternyata usaha sosial teman-teman dalam bidang pendidikan, sekarang teman-teman memberikan pendidikan kepada 5 orang, dampaknya berkembang menjadi besok 10 orang, 15, 100, 200, dan seterusnya. Jadi impact-nya, dampaknya harus terus berkembang. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah harus melakukan inovasi-inovasi dan jangan takut untuk memanfaatkan teknologi untuk membuat inovasi sosial teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah bermitra dan berkolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa berusaha sendiri tanpa adanya mitra, tanpa adanya kolaborasi. Jangan ego kita mengalahkan kita. Saya tidak mau bermitra dengan A, nanti dia yang dapat nama. Saya tidak mau bermitra dengan B, nanti dia yang dapat nama. Jangan berpikir seperti itu. Kalau orang lain dapat nama atas usaha kita, itu sebuah kebanggaan buat kita, karena artinya orang tersebut tidak bisa bikin apa-apa. Dia bergantung kepada ide dan produk yang kita bikin, dan akhirnya itu membuat dia sukses. Jadi jangan berpikir nggak mau kolaborasi, nggak mau bermitra. Tidak bisa. Kita harus bermitra dengan orang lain untuk memastikan bahwa usaha kita jalan. Lalu teman-teman bisa melihat poin nomor 8. Poin nomor 8 itu VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita hidup di era VUCA. VUCA itu volatility artinya sangat rapuh. Bisa tiba-tiba krisis sekarang. Kita bisa melihat tiba-tiba krisis pangan. Inggris sudah krisis pangan, Prancis sudah krisis pekerjaan. Volatile. Kemarin padahal baru baik-baik saja, tiba-tiba sekarang sudah krisis. Lalu uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Kompleks, complexity, begitu complicated. Ya, seperti Indonesia saat ini, begitu complicated. Sistem politikalnya, sistem pemerintahannya yang membuat kita mau menginsentifising kewirausahaan juga cukup sulit. Dan yang terakhir, ambiguity. Nah, VUCA ini menjadi dasar teman-teman untuk melakukan inovasi. Ya, untuk membuat ide-ide teman-teman menjadi hidup. Nah, ini slide terakhir saya.
teman-teman bisa melihat ini beberapa contoh permasalahan, misalnya ada masalah banjir di Ambon, ada masalah kelaparan di Papua, dan ada masalah anak-anak pengguna narkoba. Saya ingin teman-teman dengan mapping ini, teman-teman bertanya, ya, teman-teman bertanya, kenapa saya harus peduli terhadap masalah ini? Ya, teman-teman jawab, kenapa saya harus peduli terhadap masalah ini? Yang kedua, kalau saya sudah peduli, apa yang bisa saya lakukan? Ya. Terus pertanyaan tiga, apakah saya akan membuat bisnis daripada solusi tersebut? Ya. Lalu pertanyaan keempat adalah bagaimana solusi tersebut dapat melibatkan orang lain? Jadi bagaimana saya bisa ngajak teman-teman saya yang lain untuk dapat menghidupkan atau menjalankan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini slide terakhir saya, ini menjadi catatan bagi teman-teman untuk dijawab, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa membahasnya lebih detail, tapi saya akan tutup kuliah saya di sini sehingga memberikan waktu yang cukup kurang lebih setengah jam untuk dapat melakukan tanya jawab yang dapat difasilitasi oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dosen sekalian. Saya pikir itu saja, terima kasih dari saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu dosen. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Alif. Kesempatan berikutnya Maaf, izin suaranya mute ya. ya. Untuk memberikan kuliah biasa kepada anak-anak ini. Selanjutnya kami berdiri untuk anak-anak kami yang mungkin diberikan waktu untuk mereka menyampaikan pertanyaan mereka. Kami minta kesediaan Pak Billy ya. Ya, saya boleh izin 1 menit, saya ke toilet. Bisa dengar Pak Billy? Bisa dengar, saya minta izin 1 menit, saya ke toilet dulu. Oh ya, baik Pak Billy. Ya. Ya, angkat tangan dari sebelah kiri kanan.
Oke, Halo. sudah siap ya, Ya, Pak Billy ya? sudah siap. Iya. Ya, kami sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah siap untuk ada sesuatu yang mungkin masih mengganjal di hati mereka untuk disampaikan, entah itu pertanyaan atau apa, sudah disiapkan. Mungkin kami mulai aja ya, Pak Billy ya. Siap. Ya. Boleh. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sulastri Hitimala. Terima kasih Pak atas materinya. Dari paparan yang tadi mengenai kewirausahaan, di sini saya menyimpulkan ternyata bagaimana caranya generasi muda bisa melakukan cara yang inovatif untuk menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Namun di sini saya termotivasi dengan taraf yang hari ini sampai kepada staf ahli khusus kepresidenan, itu bagaimana motivasi dan caranya sehingga mungkin kelak nanti di Indonesia bagian timur khususnya Maluku mereka bisa sampai pada apa yang sekarang ini Pak dapatkan, mungkin solusi atau motivasi untuk kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya, yang kedua. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dina. Tadi Bapak mengatakan, jadi begini Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih agar seseorang bisa menjadi staf khusus kepresidenan selain berprestasi dalam akademik? Apakah dia juga harus memiliki skill dan jiwa kewirausahaan? Terima kasih Pak. Mungkin dari kami bisa mengikuti langkah Bapak selanjutnya menjadi staf kepresidenan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Salimah Solisa. Saya ingin bertanya Pak, setiap orang pasti ingin berwirausaha, tapi yang menjadi penghambat adalah keuangan atau modal awal. Jadi kira-kira Pak, menurut Pak gimana caranya agar kita bisa memulai usaha dengan modal yang kecil? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya di sini mau bertanya Pak, kan mohon maaf Pak. Yang pertama-tama nama saya Yuliawati Pak. Di sini saya mau bertanya, kan kewirausahaan itu juga menghasilkan barang maupun usaha, begitupun juga industri Pak. Industri juga merupakan kegiatan yang menghasilkan barang. Jadi kira-kira menurut Bapak apa keterkaitan antara kewirausahaan dan sosiologi industri Pak? Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsan Janiwael. Yang ingin saya tanyakan di sini ialah, maaf sebelumnya Pak, saya awalnya kami menganggap bahwa sukses itu menjadi PNS atau pegawai negeri dan sebagainya, tapi setelah kuliah dari materi kuliah yang Bapak sampaikan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sukses itu punya banyak jalan dan banyak cara. Yang saya ingin tanyakan di sini ialah bagaimana cara kami menuju kesuksesan itu dan apa untuk anak muda seumuran kita tuh, kita menganggap apakah jalan ini sudah benar atau belum, hal-hal yang kita lewati itu sudah benar atau belum, begitu Pak. Ada unsur ketakutan gitu Pak. Jadi bagaimana caranya melewati hal-hal kayak gitu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Pak Billy, sudah 5 orang mahasiswa yang menyampaikan pertanyaan tadi. Mungkin kesempatan kami berikan langsung kepada Pak Billy untuk bisa berbagi pengalaman ataupun menjawab apa yang menjadi kebimbangan dan keraguan dari mahasiswa kami tadi. Kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Pertama, saya melihat pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua sama, ya. Jadi kami terinspirasi dan ingin menjadi seorang staf khusus presiden. Nah, sebenarnya begini teman-teman, saya sendiri tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pejabat atau bekerja di pemerintahan atau menjadi politisi atau bahkan bekerja langsung dengan presiden. Itu sama sekali tidak pernah terbayangkan atau
saya sendiri tidak menyangka begitu. Jadi sebenarnya kalau saya ingat kemarin saya mendampingi Pak Menteri PUPR, kami mengisi kuliah umum di Undana, Universitas Cendana di Nusa Tenggara Timur. Di sana Menteri PUPR memberikan pesan kepada para peserta kuliah umum saat itu, yaitu jangan pernah bercita-cita untuk menjadi pejabat hanya karena kita mau sukses untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, Pak Menteri PUPR dia bercerita, dia hanya fokus kepada menjadi yang terbaik, bekerja di pekerjaannya dia, saat itu dia adalah seorang insinyur ya, dalam bidang sipil. Dia bekerja menjadi yang terbaik dalam bidangnya itu dan berusaha untuk mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sama seperti saya. Saya pun ketika saya pertama saya lulus kuliah S1 kayak teman-teman, dengan gelar sarjana saya daftar, saya bekerja di perusahaan minyak menjadi insinyur. Setelah saya bekerja di perusahaan minyak beberapa tahun, saya mengundurkan diri dan fokus membuat pergerakan sosial, perubahan sosial. Jadi saya menjadi wirausahawan sosial untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu lewat Yayasan Kipang Bisa. Saya kerjakan itu saja secara saya kerjakan secara berulang-ulang, fokus, berusaha untuk menciptakan dampak, ya. Saya coba kerjakan dan akhirnya tadi teman-teman bisa melihat foto-foto prestasi-prestasi dari apa yang saya kerjakan itu. Saya diundang untuk bertemu Presiden Barack Obama. Saya diundang untuk berbicara di gedung PBB pada tahun 2017. Saya diundang untuk magang di Bangladesh, bertemu dengan pemenang hadiah Nobel. Itu semua prestasi-prestasi yang muncul karena saya berusaha untuk menciptakan dampak sosial. Saya tidak berpikir mau jadi pejabat, mau jadi apa, begitu, tidak. Saya cuma fokus mengerjakan yang saya harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi adik penanya kedua bilang, apakah harus prestasi akademis? Sebenarnya kalau dibilang saya punya prestasi akademis juga tidak. Karena saya bisa cerita ke teman-teman, ya sama-sama S1. Dulu waktu saya S1, saya punya IP semester 1 itu 1,5. Saya hampir drop out. Saya lulus dengan S1 gelar sarjana IP 2,8. Di bawah 3. Jadi kalau dibilang saya punya prestasi akademis, sebenarnya tidak juga. Saya tidak punya prestasi akademis. Ya, maksudnya secara akademis saya biasa-biasa saja. Tetapi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik, mengerjakan inovasi sosial tadi secara terbaik dan mendapat prestasi-prestasi, penghargaan-penghargaan, dan akhirnya karena penghargaan-penghargaan itu mungkin tim presiden mendengar nama saya dan menelpon, dan dari presiden yang langsung menelpon, tim presiden menelpon dan menawarkan mengajak saya dan mewawancari saya, dan sampai saya ditawarkan untuk menjadi seorang penasihat presiden, staf khusus presiden bidang pendidikan dan inovasi. Itu saya tidak menyangka tiba-tiba ditelepon. Itu pun saya masih ragu. Saya tanya lagi ke orang tua bapak saya bilang, "Bapak, bagaimana? Apakah saya maju atau tidak?" Dan jawaban dari beliau adalah pesan yang tadi, teman-teman ingat piramida saya tadi, piramida kepemimpinan Alexandre Harvard. Pemimpin adalah harus berjiwa melayani dan keinginan untuk membuat dampak yang besar. Magnanimity and humility. Itu ingat dua konsep itu. Itu yang menjadi dasar saya memutuskan, baik saya akan menjadi staf khusus presiden bukan karena pejabatnya, bukan karena nanti naik pesawat presiden, jalan-jalan dengan presiden, bisa mempengaruhi presiden untuk bikin kebijakan tertentu, bukan. Tetapi untuk membuat dampak sosial. Lagi-lagi untuk melayani. Makanya teman-teman tadi lihat di video saya, ya, video profil yang diputarkan di depan tadi, teman-teman bisa lihat bahwa saya sama sekali tidak duduk di istana ber-AC-AC, ya, cuma duduk-duduk diam di istana negara, tidak. Saya turun hampir ke 30 provinsi sejauh ini, turun ke masyarakat, bertemu, beraudiensi. Saya sudah ke Ambon 3 kali, saya ke Amahusu, ya, bolak-balik kampung Amahusu untuk mendirikan pusat belajar di sana bersama dengan teman-teman di sana. Saya pernah mengisi kuliah kepemudaan juga di Ambon. Saya turun terus. Karena apa? Karena saya tidak melihat jabatan ini sebagai jabatan yang mentereng atau untuk dipamer-pamerkan atau apa sesuatu yang dibanggakan, tetapi melayani, pelayanan. Saya masih pakai sendal, masih pakai celana pendek ke bandara, masih turun ke masyarakat, tidak ada yang berubah. Karena jabatan ini hanya pelayanan. Jadi pesan saya buat teman-teman, adik-adik, jangan fokus untuk mau jadi pejabatnya. Jangan fokus mau jadi menteri, gubernur,
bupati, apalah, tidak usah pikir itu dulu. Pikirkan apa yang teman-teman mau buat sebagai dampak dulu. Apa yang teman-teman mau buat sebagai dampak di masyarakat. Lakukan itu dulu secara excellent. Nanti kalau memang jalannya teman-teman ditunjuk menjadi pemimpin bukan untuk dapat jabatan, tapi untuk membuat perubahan. Itu saja pesan saya. Lalu kita ke penanya ketiga. Penanya ketiga adalah, kami mau jadi wirausahawan, tapi modal awal untuk usaha tidak susah untuk didapat. Sebenarnya kalau orang jadi wirausahawan dan berpikir bahwa saya harus dapat modal dulu baru buka usaha, itu salah. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, one small step, two bigger steps. Langkah kecil ke langkah yang besar. Mau jadi eksporter pisang, ya mulai dulu dari jualan pisang goreng, mulai dari usaha yang kecil-kecil dulu. Usaha-usaha yang mungkin modal cuma 50.000, 100.000, 200.000. Dan kalau teman-teman sudah punya rekam jejak berusaha, berwirausaha lama, orang akan percaya, oh dia memang bisa wirausaha. Dia bisa mempertanggungjawabkan memutar 100.000 jadi 500.000. Dia bisa putar 500.000 jadi 1 juta. Dia bisa putar 1 juta jadi 10 juta. Dia putar 10 juta jadi 100 juta. Dia bisa putar 100 juta jadi 1 miliar. Dan seterusnya, bisnis kita berkembang dari kecil menjadi besar. Jadi jangan langsung berpikir besar. Kecil dulu, baru ke besar, dan modal itu tidak susah untuk didapat selama kita punya ide usaha yang mumpuni, ide usaha yang keren, ide usaha yang inovatif. Ketika kita daftarkan ide usaha kita itu, maka akan banyak sekali orang yang mau membantu memodali. Dan bahkan banyak sekali, setahu saya di Unpati pun ada inkubasi bisnis, dan ada program inkubasi bisnis di mana teman-teman yang punya ide usaha akan dimodalkan kewirausahaannya. Teman-teman bisa ikut kompetisi startup, daftar di online, website, dan kalau teman-teman memenangkan kompetisi tersebut, teman-teman bisa memperoleh modal usaha. Seperti itu. Jadi tidak susah modal usaha itu. Yang susah adalah kemauan sama ide. Ide usahanya apa dan kemauannya apa. Gitu. Lalu kita ke penanya keempat dari Yuliawati, apa kaitan kewirausahaan dan sosiologi industri? Nah, teman-teman tentunya sudah mengambil pelajaran sosiologi industri, di mana teman-teman belajar di sosiologi industri itu kajian-kajian tentang dunia industri, pola-pola ekonomi, struktur industri yang membentuk masyarakat, bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam kawasan ekonomi, dalam ekosistem ekonomi, bagaimana identitas sosial dan gaya hidup masyarakat dalam sebuah ekosistem ekonomi itu seperti apa. Pertanyaannya kaitannya dengan kewirausahaan apa? Nah, ekonomi ini, teman-teman, ekonomi itu dibentuk daripada individu, usaha, dan pengusaha. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita ambil aja Kota Ambon. Kota Ambon kan hidup dari APBD dan PAD. Apa itu APBD? APBD adalah anggaran pembangunan, anggaran belanja daerah yang didatangkan dari APBN, diturunkan dari APBD, APBD dikelola oleh pemerintah. Nah, kemudian APBD itu oleh pemerintah dikelola, tidak bisa dikelola sendiri, dia kemudian kasih ke kontraktor. Misalnya, dia mau bangun jembatan, dia kasih ke kontraktor. Kontraktor yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut. Kontraktor ini apa? Kontraktor ini pengusaha, wirausahawan, ya. Kontraktor ini wirausahawan. Kemudian pemerintah mau membeli buku, kertas-kertas untuk printer di kantornya, kebutuhan kerjanya. Dia beli kemana? Ke toko pengadaan. Toko ini adalah wirausahawan, oke. Kemudian nanti mereka membayar pajak. Para wirausahawan membayar pajak. Pajaknya lari masuk lagi menjadi penghasilan yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Nah, lalu si wirausahawan, toko yang tadi, kontraktor yang tadi pemerintah daerah meminta mereka untuk bangun sekolah, bangun jalan, itu punya anak buah, ya, punya pekerja, karyawan. Mereka adalah karyawan-karyawan yang kemudian hidup, penghasilannya didapat dari mana? Didapat daripada wirausahawan. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya sosiologi industri kaitannya dengan kewirausahaan apa? Itu kaitannya. Apa yang teman-teman pelajari dalam konteks ekonomi dan interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi itu adalah sebenarnya kewirausahaan. Gitu. Dan kenapa tadi saya sampaikan kalau negara
jumlah wirausahawannya kecil, maka negaranya kurang maju adalah itu. Misalnya sekarang, Pemda Ambon punya penghasilan daerah, pendapatan asli daerah (PAD). Dia mau pakai belanja untuk sablon baju PNS, 1000 PNS sablon baju. Terus dia cari di Ambon. Ternyata tidak ada anak-anak Ambon yang punya usaha sablon. Apa yang akan Pemda Ambon lakukan? Pemda Kota Ambon atau Pemda Maluku lakukan? Dia akan membeli dari mana? Dari luar Kota Ambon. Dia akan beli dari provinsi lain yang anak-anak mudanya punya pengusaha-pengusaha sablon. Lah, terus akibatnya apa, Kak? Ya, akibatnya uang tidak berputar di Kota Ambon. Uang akan tertransfer keluar dari Kota Ambon. Dan itu yang akan menyebabkan lingkaran kemiskinan karena uang tidak berputar di daerah tersebut. Terbayang ya? Nah, anggap saja Kota Ambon itu adalah negara Indonesia. Sama ketika negara Indonesia harus membelanjakan uangnya keluar dari negara Indonesia karena tidak ada pelaku-pelaku usaha yang bisa mengelola uang tersebut, terjadilah yang namanya capital outflight. Yang sering Ibu Sri Mulyani ulang-ulang. Capital outflight adalah keluarnya uang dari satu negara atau satu daerah menimbulkan rantai keuangan daerah tersebut terganggu, kurangnya uang yang beredar. Dan akibatnya apa? Akibatnya kemiskinan, inflasi, pengangguran, itu akibatnya. Jadi jelas sekali ya hubungan antara sosiologi industri dan wirausahawan atau kewirausahawan. Gitu. Kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Kalau tidak salah dia bertanya bagaimana menghadapi tantangan-tantangan kalau kita ingin maju, gitu ya. Kita ingin menjadi wirausahawan. Benar apa enggak ya? Saya takut salah. Benar ya? Iya. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan. Saya pikir tadi di salah satu slide saya sudah jelaskan tantangan-tantangan yang dialami oleh seorang wirausahawan dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Pertama, tentunya adalah niat untuk menjadi wirausahawan dan juga pengetahuan. Tantangan yang dialami oleh teman-teman di Indonesia Timur adalah niat ada, kemauan ada, tetapi ternyata kita kekurangan ilmu. Pelatihan bisnis kurang, pelatihan kewirausahaan kurang, sehingga kekurangan pengetahuan itu membuat kita sulit untuk memulai bisnis kita, karena kita kekurangan pengetahuan. Lalu tantangan berikutnya adalah tadi jenuh, mudah bosan. Bosan sehingga baru bikin usaha berapa lama, 1 bulan, 2 bulan sudah tutup. Ya, jenuh. Nah, kejenuhan itu juga bisa dihadapi dengan teman-teman harus mencari teman-teman atau rekan-rekan lain untuk sama-sama berbisnis atau sama-sama saling menyemangati ketika bisnis kita down atau drop. Kemudian masalah tadi adalah nggak ada modal. Nah, tadi tidak ada modal itu sudah saya sampaikan bagaimana caranya. Ya, tidak masalah modal itu selama teman-teman punya ide usaha, teman-teman jalankan, lalu teman-teman daftarkan ikut kompetisi-kompetisi atau minta investment atau pinjaman dari rekan-rekan yang teman-teman kenal. Yang berikutnya lagi menurut saya yang paling utama adalah produktivitas. Apa sih produktivitas? Kemauan kita untuk bekerja. Saya nggak yakin teman-teman di sini, kecuali Unpati membuat aturan tegas tidak boleh telat kuliah. Ya, nah kalau Unpati membuat aturan tegas tidak boleh telat kuliah, pasti semuanya akan terpaksa masuk kuliah tepat waktu. Tapi kalau tidak ada aturan, saya yakin mungkin banyak yang terlambat ke kampus, terlambat masuk kelas, malas mengumpulkan tugas. Itu semua namanya etos kerja. Etos kerja adalah keinginan untuk terus-menerus berusaha melakukan sesuatu dengan konsistensi, rajin, disiplin, maju terus, ya, maju terus pantang mundur, ya. Menurut saya itu yang menjadi masalah sebenarnya di kita, bukan masalah apa-apa, tetapi masalah etos kerja dan konsistensi serta kedisiplinan. Nah, itu juga yang harus teman-teman hadapi. Teman-teman harus sering ikut training, ikut pelatihan kewirausahaan. Nggak cukup hanya di pengenalan dasar-dasar kewirausahaan seperti yang saya lakukan hari ini, nggak akan cukup memberikan pengetahuan kepada teman-teman untuk berwirausaha. Teman-teman harus buka online, buka YouTube, lihat video-video, konten-konten, jangan hanya TikTok kan, jangan hanya main Instagram, nonton influencer, nonton Bunda Korla, ya, nonton dan bunda-bunda yang lain. Jangan, pakai media sosial, buka YouTube, lihat konten-konten kewirausahaan, belajar, lalu berinteraksi dengan ekosistem kewirausahaan yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Kalau belum ada, bentuk, bikin diskusi-diskusi secara berkala, bikin diskusi-diskusi secara konsisten. Nah,
dan itu akan menjaga semangat teman-teman agar tidak jenuh, menjaga semangat teman-teman, menambah ilmu pengetahuan teman-teman, dan bisa saling berjejaring untuk saling membantu satu sama lain apabila ada usaha-usaha yang terhambat. Saya pikir ini saja beberapa tips dan trik ya dari saya untuk menghadapi tantangan-tantangan untuk tetap konsisten dan maju terus berbisnis gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Billy. Ini dengan melihat masih ada beberapa menit tersisa, apakah boleh untuk 1 dan 2 penanya lagi? Silakan. Ya, karena itu kami Ibu persilahkan untuk mahasiswa yang mau bertanya dan juga dosen kalau memang ada pertanyaan. Ya, kalau belum ada Pak dosen Pak Rizky dulu ya, Pak Billy ya. Silakan. Ya, Kak Billy, terima kasih atas penjelasannya kepada kami semua. Ini motivasi gitu ya buat para mahasiswa juga itu. Ini kan Kak Billy, kalau tadi kami lihat semua gitu kan S2-nya itu kan banyak sekali ya Kak Billy ya. Ada di tadi S1 selain di ITB kan di London School of Economy. Terus S2-nya di Australian University, di Oxford sama di Harvard ya Kak Billy ya itu. Nah ini mungkin tips-tips ya bagi para mahasiswa gitu kan, gimana sih strategi bisa mendapatkan beasiswa, dulu mungkin Kak Billy dapat LPDP atau apa gitu ya, beasiswa, terus cara membagi waktu gitu, ini kan di balik kesibukan Kak Billy juga, terus S2-nya udah berapa kali juga itu kan, nah cara membagi waktu dengan antara pendidikan dengan wirausaha juga itu bagaimana itu, nah itu mungkin motivasi buat para mahasiswa itu Kak Billy. Silakan Kak Billy, terima kasih. Dari mahasiswa. Terima kasih banyak. Pertanyaan. Silakan. Oh. Dari Ibu Dekan juga kalau mau bertanya, siapa tahu Ibu Kepala Prodi, ya Bapak Dekan dan Ibu Kaprodi mau bertanya bisa juga. Ya Ibu. Kalau dari mahasiswa, silakan. Tidak ada ya? Oke. Mungkin sementara baru Pak Rizky yang punya pertanyaan. Pak Billy, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama, saya sekolah semua itu dengan beasiswa. Ya, jadi tidak ada yang saya bayar sendiri, semuanya dengan beasiswa. Dan seolah-olah kalau melihat saya punya gelar yang banyak dan beasiswa yang banyak itu kayak gampang atau mudah. Sebenarnya tidak mudah. Saya mendaftar beasiswa pertama saya Australia World Scholarship itu sampai 5 kali. 5 kali mendaftar, yang keenam baru saya lulus. Artinya apa? Artinya sebenarnya bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tetapi karena saya tidak menyerah. Jadi kalau teman-teman melihat presentasi saya dan cerita saya tuh gampang, resepnya adalah jangan mudah menyerah dalam ketika kita melakukan apapun itu. Saya ditolak 5 kali, saya tidak menyerah. Yang keenam saya diterima. Kemudian saya mendaftar ke Harvard itu 2 kali. Ditolak yang pertama, yang kedua baru diterima. Kemudian saya mendaftar ke Oxford itu juga 2 kali. Yang pertama ditolak, yang kedua baru diterima. Dan proses ketika saya juga waktu itu saya ketemu Pak Rizky ini, teman-teman, kami sama-sama, Pak Rizky bekerja di kementerian ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau membantu staf ahli menteri, dan saya juga membantu staf ahli menteri. Kebetulan ruangan staf ahli menteri kami itu berhadap-hadapan. Jadi ketika kami keluar ruang kerja, itu ketemu dengan Pak Rizky, kita ngobrol, kita diskusi, dia bercerita dia juga dia sedang S2 waktu itu di Bandung. Kita saling berbagi, saya juga berbagi, saya bilang saya ini lagi kerja juga, waktu itu saya lagi kerja di perusahaan minyak ya, saya masih kerja. Dan pada saat saya kerja, saya juga sudah relawan. Jadi saya kerja tuh, Pak Rizky di kementerian itu saya relawan. Menjadi seorang relawan. Apa sih maksudnya relawan? Tidak dibayar. Coba teman-teman lihat. Saya usia masih muda, masih 20-an waktu itu, masih muda. Gaji tinggi sekali, dapat fasilitas banyak. Tapi saya masih mau menjadi relawan. Mau menjadi relawan di kementerian. Bekerja tidak dibayar. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya ingin menjadi relawan. Saya ingin belajar tentang kondisi pendidikan Indonesia. Saya ingin belajar dari staf ahli menteri.
Saya ingin dimentor oleh beliau, keinginan saya untuk belajar. Jadi hobinya saya apa sih? Hobinya saya itu belajar. Saya sangat suka belajar. Jadi ketika saya di kementerian itu saya mau belajar, walaupun tidak dibayar. Sekarang anak-anak sekarang apa-apa ada uang apa tidak? Apa-apa ada uang keseng, ada uang keseng. Ya ada uang apa tidak? Apa ada uang apa tidak? Jangan pikir itu dulu. Kalau kita bisa dapat ilmu, lakukan walaupun kita relawan. Itu lebih penting. Karena ilmu itu yang kemudian nanti menjadi manfaat buat kita di depannya. Dan saya harus mengatur waktu menjadi relawan di kementerian waktu itu, kemudian masih harus kerja di perusahaan, dan saya juga saat itu berkuliah S2 di Inggris, di Oxford. Sehingga saya harus bolak-balik antara Jakarta dan Inggris, Jakarta dan London, kemudian ke Oxford. Cara membagi waktunya seperti apa? Ya tadi, saya bilang tips dan trik menjadi wirausahawan itu adalah mengorbankan waktu. Saya tidak punya waktu untuk nonton bioskop. Saya tidak punya waktu untuk hang out di kafe, apalagi sampai mabuk-mabuk. Tidak ada waktu lagi. Saya tidak punya waktu untuk duduk bicara orang lagi, bergibah, bergosip. Saya tidak punya waktu lagi untuk belanja-belanja. Tidak ada waktu lagi. Waktu saya terpakai untuk bekerja, menjadi relawan sosial, dan berkuliah. Dan saya mengatur waktu dengan sangat disiplin, ketat. Dari jam 7 pagi, saya sudah tahu saya harus ngapain. Saat ini pun sampai sekarang kebiasaan itu masih ada, teman-teman. Pagi saya pasti berolahraga dulu 1 jam, lari, berolahraga. Setelah itu mandi. Setelah mandi kemudian dalam perjalanan dari rumah ke kantor, kalau lagi tidak perjalanan dinas ya di mobil, itu saya live Instagram setengah jam. Dalam perjalanan itu saya live Instagram untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Jadi teman-teman yang terima motivasi seperti ini bisa follow Instagram saya, Billy Mambrasar. Follow Instagram Billy Mambrasar setiap hari jam 8 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya akan live Instagram untuk memberikan semangat motivasi kepada anak-anak muda. Setelah itu saya mulai bekerja. Ini jadwal saya begitu padat sampai saya harus isi kuliah dengan Unpati. Tadi sebelum isi kuliah Unpati saya membuat beberapa dokumen, saya rapat dengan tim, saya rapat lagi yang lain. Lalu setelah ini saya akan pergi melihat site pusat belajar Kitong Bisa yang ada di pinggiran Jakarta, lalu ketemu dengan Pak Lurah, lalu malamnya ada undangan makan malam di Kedutaan Besar Inggris, dan istirahat. Begitu terus setiap hari jadwal saya. Tapi dari zaman saya mahasiswa kayak kalian, saya sudah disiplin terhadap diri saya. Saya tidak mau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan kalian tolong lihat ke kiri kanan kalian, teman kalian kiri kanan. Lihat mereka dalam muka. Lihat dong dalam muka. Kalau mereka membuat kebiasaan-kebiasaan buruk buat teman-teman, tinggalkan mereka. Pilih teman yang lain. Jangan berteman dengan orang-orang yang kebiasaan-kebiasaannya tidak bagus, malas, tidak produktif, membuang-buang waktu, tinggalkan mereka. Keluar dari lingkungan tersebut. Dan biasakan produktif. Nah, lalu dan disiplin secara waktu. Bagian terakhir dari pertanyaan Rizky, beasiswa apa saja sih, Kak Billy? Beasiswa pertama saya kuliah di Australia, itu namanya Australia Award Scholarship. Beasiswa Australia Award Scholarship. Beasiswa ini diberikan khususnya kepada anak-anak Indonesia Timur, seperti teman-teman dan saya ada pengkhususan jatahnya. Nah, beasiswa Australia Award Scholarship ini penerimanya itu seperti Mbak Najwa Shihab, ya, Mbak Nana, Khatib Basri dulu, Martina Talagawa, penerima beasiswa Australia Awards. Itu teman-teman bisa daftar kalau mau S2 ke luar negeri dengan beasiswa. Dan saya rasa di dosen-dosen Unpati banyak juga yang memperoleh beasiswa ini. Seperti itu. Kemudian saya ke Amerika itu dengan beasiswa Tanoto Foundation dan beasiswa LPDP. Seperti itu. Dan dari kampus Oxford saya memperoleh beasiswa langsung dari kampusnya. Jadi bahkan kampus-kampusnya pun membuka beasiswa secara lebar untuk mereka-mereka yang mau kuliah di kampus tersebut. Cuman terkadang kita yang malas buka websitenya, mencari informasi. Nah, tips dan trik teman-teman dari sekarang belajar bahasa Inggris. Kalau belum ada klub bahasa Inggris, bentuk kelompok-kelompok bahasa Inggris. Kalian mungkin janjian ngafe, ke cafe shop sama-sama, ngobrol. Pakai bahasa Inggris patah-patah juga tidak apa-apa. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Harus biasakan dari sekarang. Awal-awalnya patah-patah. Kalau orang Papua bilang awalnya bahasa Inggris kaki pukul pantat. Kaki pukul pantai itu kayak macam tabrak-tabrak, tidak jelas. Lama-lama akhirnya lancar, dan bisa. Dan kalau mau daftar beasiswa, jangan daftar 1 kali gagal berhenti. Enggak.
Ingat pengalaman Kakak Billy, 5 kali daftar, yang ke-6 baru diterima. Seperti itu. Itu saja. Saya pikir itu dari saya, teman-teman Unpati, FISIP maju terus, semangat mencapai cita-citanya gitu. Dan jangan bikin kecewa bapak-bapak dan ibu-ibu dosennya. Ingat, bagi saya ya, salah satu tips sukses itu berdoa dan beribadah, belajar, bekerja, dan berbakti. Definisi berbakti ini ya, ingat teman-teman, berbakti ini bukan hanya ke orang tua kita, tetapi berbakti juga kepada guru, dan juga berbakti kepada dosen yang sudah mengajar kita atau mentor yang sudah mengajar kita. Itu harus kita ingat terus kebaikan mereka. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Billy untuk semua jawaban bagi mahasiswa kami. Kiranya hari ini ada satu pencerahan yang bisa membuka cakrawala berpikir mahasiswa kami. Tadi waktu disuruh melihat kiri kanan, mereka menoleh kiri kanan dan baku dorong satu dengan yang lain. Jadi sudah mungkin ambil keputusan untuk mana nih yang mau dipakai sebagai teman. Ya, sudah tidak ada penanya lagi Pak Billy, tapi saya kembalikan untuk Pak Rizky, kami karena dosen pengasuh mata kuliah ini, ada mungkin Udah bisa. Oke, terdengar ya kayak Kak Billy ya. Oke, Kak Billy, terima kasih. Ini karena dari program praktisi mengajar ini sesuai dengan jadwal itu kan ada 2 kali pertemuan dengan Kak Billy dan totalnya 4 jam. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kemarin diskusi dengan Kak Cindy, Kak Billy di tanggal 11 kemungkinan tidak bisa, jadi mungkin di hari Senin. Nah, kami konfirmasi saja Kak Billy nanti untuk hari Senin kira-kira jam berapa, kami mengikuti jadwal Kak Billy saja gitu. Teman hari Senin itu. Iya, saya minta maaf tanggal 11 tidak bisa karena harus menghadiri pertemuan G20 di Bali. Oh iya. Sudah tanggal yang bersamaan. Jadi mungkin nanti bisa diatur, mungkin Pak Rizky bisa atur dengan Cindy untuk dikosongkan jadwal setelah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Billy dan Kak Cindy juga ini hadir juga ya. Terima kasih Kak Yurni, Pak Kajur, Ibu Kaprodi, Ibu Sekretaris Jurusan dan Pak Dekan yang ada kuliah juga tadi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kita tutup saja ya Kak Billy ya untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diinformasikan kembali melalui koordinasi dengan Kak Cindy. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Terima kasih. Ya, Kak Billy, terima kasih Kak Billy. Terima kasih. Terima kasih Kak Billy. Terima kasih Ya, Bu Kaprodi, ya. Ibu dosen, Bapak dosen, teman-teman semuanya mahasiswa. Ya. Kakak Jurni yang sudah kasih connect dan Mas Rizky, sahabat lama. Iya. Dekan kami Pak Dr. Wahab, Pak Tony itu dekan sebelumnya. Ya, beliau masih sama Pak Tony. Ya. Jadi untuk kuliah selanjutnya Budi